untuk dapat mengatur waktu bagi orang yang sibuk itu belajar pada tukang kayu. Beliau katakan puasa itu ada tiga tingkatan. Bahkan yang bisu sekalipun bisa membaca Al-Quran. Yuk subscribe dulu. Semoga yang subscribe dan like video ini masuk surga lewat pintu puasa. Baik, kita lanjutkan ya. Sesi pertama kita ini dengan sesi diskusi. Ya, kami persilakan kepada para hadirin kemudian yang ingin memberikan pertanyaan bisa kepada salah satu pemateri atau bisa langsung kepada ketiga-tiganya. Kami siapkan 2 mic di sebelah kiri dan kanan ya untuk menyampaikan pertanyaannya. Kami mulai dari sebelah kanan kami dulu. Ya, tafadhol Ustaz, silahkan ke mic yang disediakan. Kemudian di sebelah kiri ada yang ingin bertanya, silahkan mengangkat tangannya. Halo Ustaz, dekat. Iya, baik, kami persilakan dulu. Dicek, Ustaz? Cek 1. Iya, baik. Silakan sebutkan nama, kemudian pertanyaannya ditujukan kepada siapa dan pertanyaannya apa. Halo Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jabbar. Saya seorang pendidik. Saya ingin bertanya kepada pemateri yang ketiga. Baik. Ya, sebelumnya Ustadz, saya adalah seorang alumni dari Universitas Islam Negeri yang ada di Indonesia. Ketika saya ujian komprehensif Ustadz, dosen saya itu menanyakan kapan diturunkannya itu Al-Quran. Jadi saya menjawab pada di malam 10 malam terakhir Ramadan ya. Tapi dosen saya menjawabnya salah. Malam diturunkannya Al-Quran itu pada malam nuzulul Quran, yaitu 17 Ramadan ya. Sependek pengetahuan saya kan berdasarkan dengan surah Al-Qadar di ayat pertama, kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, dan hadis yang pernah saya baca, malam Lailatul Qadar itu jatuh pada 10 malam terakhir Ramadan. Ya, itu saja yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur atas pertanyaannya. Sebelum kami mempersilakan untuk menjawab, kami persilakan penanya yang kedua. Silakan disebutkan nama dan pertanyaannya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Riko Rifaldin. Pertanyaan saya ada 3 dari ketiga pemateri. Yang pertama, apa yang perlu dipersiapkan dalam mengolah waktu untuk ibadah dan pekerjaan selama Ramadan? Kemudian untuk pertanyaan yang pemateri kedua, apakah ada kriteria atau indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan menilai keberhasilan atau keberkahan puasa yang kita lakukan? Kemudian yang pertanyaan untuk yang pemateri ketiga, apakah terdapat korelasi antara peningkatan aktivitas otak dan intensitas atau kesungguhan ibadah dalam membaca Al-Quran selama di bulan Ramadan? Syukron. Iya. Baik, syukuran atas pertanyaannya. Kami lemparkan dulu untuk pertanyaan pemateri kita yang pertama. Bagaimana mengelola waktu Ustadz agar bisa maksimal Ramadan, khususnya bagi mungkin kita yang punya pekerjaan dan cukup sibuk. Baik, Ustadz. Syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Sebenarnya saya tidak terlalu tepat untuk ditanya tentang masalah pengaturan waktu. Iya, karena saya sampai saat ini merasa belum maksimal ya untuk menjadi orang yang piawai dalam memanage waktu tersebut. Namun kata orang bijak ya, untuk dapat mengatur waktu bagi orang yang sibuk
itu belajar pada tukang kayu. Iya. Atau tukang secara umum. Iya. Nah, salah satu aktivitas tukang itu adalah memaku. Ya. Bagaimana itu kalau kita memaku? Taruhlah kita memaku tembok. Ini kan padat ini tembok. Tetapi ada teknik di mana kita meletakkan paku di tempat yang tepat. Jangan memaku tembok yang ada apanya Pak Musri? Ya. Ada listriknya atau ada beton di situ. Iya. Carilah bagian tembok yang memang lunak atau lowong untuk bisa dipaku di situ. Iya. Jangan juga yang terlalu lowong. Nanti kena ya tembok dan rubuh temboknya. Iya. Nah, bagaimana ketika dia memaku itu? Padat kan? Tetapi dia paku terus ya. Nah, kadangkala ada irama tertentu dalam memaku. Iya. Begitu. Ya. Jadi begitulah orang yang sibuk. Seperti tidak ada celah lagi di dalam waktunya. Tetapi ketika azamnya untuk melakukan kebaikan itu luar biasa, maka dia akan bisa mencari celah untuk melakukan kebaikan itu bagaimanapun dia sibuk. Iya. Saya tidak akan menjelaskan bagaimana caranya, ya. Al-kaifu majhul. Iya. Nah, bagaimana setiap orang melihat caranya itu adalah ya seni masing-masing. Di mana pada saat orang memukul palu, ya, itu ada irama masing-masing tukang berbeda, ya. Nah, saya dulu biasa kerja masjid dengan Pak Musri, ya. Irama pakunya itu memalunya beda umpamanya dengan daeng fulan, ya. Daeng taruk beda cara memakunya dengan daeng sibali, ya. Nah, ada ya ada. Nah, gitu kan? Yang penting itu paku masuk ke dalam tembok. Ya. Dan itu adalah seni masing-masing orang. Artinya kita yang paling tahu bagaimana caranya mengatur waktu tak. Tapi sebelum mengatur waktu itu, ya substansinya, filosofinya, hakikinya adalah kita memang berkeyakinan bahwa paku ini harus masuk. Iya. Makanya pernah ada orang bertanya, Ustadz, ya, dia bilang, Ustadz, saya ini tidak bisa Kak baca Quran karena sibuk bekerja. Saya bilang berhenti bekerja. Gampang sekali. Nah, tidak bisa juga. Saya bilang cari cara bisa. Nah, bagaimana caranya bisa? Kita pikir sendiri. Ya, masa saya mau pikir waktu tak? Saya banyak juga saya mau pikir. Nah, kan seperti itu. Ya, masing-masing orang ketika menganggap sesuatu penting, ya, dia akan tahu caranya, celah-celah di mana dia menyelipkan atau mengatur, ya, urgensi daripada sesuatu yang diinginkannya. Tapi kalau kita mau, pasti bisa. Pasti ada celah, ya. Masa tidak ada waktu untuk baca Quran, ya? Sibuk kerja kita kayak gimana sih, ya? Nah, makanya tertarik saya di salah satu masjid di Malaysia. Ustadz Ahmad pernah di Malaysia. Ada namanya Masjid India di daerah Masjid Jame', ya. Bukan Masjid Jame', satu Masjid India ini, ya, dekatnya Masjid Jame'. Saya turun dari tangga, tertulis di situ, ya, prayer, ya, every time. Namanya kita berdoa, berzikir, apalagi sholat sesuai dengan waktunya, setiap waktu. Cause that came, ya, every time, ya. Dia bilang apa? Prayer every time, no sometimes, ya. Cause the death, ya, came every time, ya. Artinya salat kita, ibadah kita, ya, itu harus setiap waktu. Karena kematian datang bisa sewaktu-waktu, ya. Nah, tidak artinya apa? Bukan kita lakukan kapan tiba-tiba apa? Sometimes itu ya kadang-kadang ya, semau-mau, bukan, ya. Karena kematian akan datang setiap waktu. Nah, ini kita bekerja, kita kan sebenarnya begini, filosofinya ini kita hidup untuk apa?
Kita hidup kan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, contoh ibadah itu sholat. Makanya ada kawan-kawan kita bilang hidup kita ini kan untuk sholat aja sebenarnya yang paling intinya. Semua aktivitas kita itu mengisi waktu antar sholat. Ya, perspektif kita terhadap waktu itu harus diubah. Kita cari kerja untuk makan. Makan untuk apa? Ya, bukan makan untuk hidup. Ya. Tetapi bukan hidup untuk makan, tapi makan supaya kita bertahan hidup, supaya bisa ibadah. Ya. Jadi kalau semua pekerjaan kita, semua aktivitas kita menghalangi kita dari Allah, berhenti bekerja. Iya. Nah, sibuk tidak bisa baca Quran, ya, cari kesibukan yang lain supaya sempat baca Quran. Nah, itu intinya saja Ustaz, ya. Syukran. Bagaimana teknisnya kita urusan tak, ya, begitu. Masya Allah. Jadi tidak ada tempat khusus memang untuk manajemen waktu. Masing-masing punya polanya sendiri-sendiri. Ya, yang penting seberapa intinya seberapa penting hal itu kita anggap dalam kehidupan kita. Baik, pertanyaan kedua Ustadz untuk pemateri kita yang kedua, apakah ada indikator atau kriteria agar kita bisa mengevaluasi puasa kita, apakah itu berhasil, berkah atau tidak Ustadz? Baik. Ya. Mengukur puasa itu kalau dalam tinjauan fikih ada dua, dan seluruh ibadah seperti itu. Ya. Ada namanya al-qadrul mujzi. Ya, ada namanya al-qadrul mujzi. Apa itu al-qadrul mujzi? Dikatakan sah. Ya, jadi kalau puasanya sudah sah. Artinya apa? Tidak perlu lagi dia ulang puasanya. Itu indikatornya berbeda. Jadi selama terpenuhi rukun, wajibnya, ya, sunnahnya tidak perlu, ya, yang penting wajibnya terpenuhi, rukun syaratnya terpenuhi, rukun syaratnya, wajibnya terpenuhi, maka kita katakan puasanya sah. Ya, tadi kita sudah belajar rukunnya itu ada dua, niat dan menahan. Ya, al-imsak, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi kalau ada orang yang telah memenuhi dua unsur ini, dia sudah berniat dan dia telah melakukan puasa dalam makna al-imsak, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak melakukan pelanggaran terkait dengan syahwat sejak terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, kita katakan puasanya sah. Itu tinjauan fikih al-qadrul mujzi. Ya. Sama juga kalau kita sholat. Kalau semua rukun dan syaratnya terpenuhi, wajib-wajib sholat, fardu-fardu sholat terpenuhi, maka kita katakan sholatnya sah. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tapi ya selalu kaum muslimin itu biasanya hanya terpengaruh dengan hal-hal yang seperti ini, al-qadrul mujzi ini. Dia tidak baca bahwa sebenarnya para ulama kita, sampai ulama fikih pun, itu selalu mengarahkan kita agar kita melaksanakan ibadah itu sehingga dia betul-betul sempurna. Jadi bukan hanya sekedar rukun syaratnya terpenuhi, wajib-wajibnya terpenuhi, tapi bagaimana semua apa yang menjadi variabel dari ibadah itu dilaksanakan secara maksimal. Jadi ada namanya as-saum al-qadrul mujzi, ada namanya al-qadar as-sahih, yang tepat. Yang tepat. Bagaimana yang tepat? Ikuti tuntunannya. Jadi puasa itu ada tuntunannya, ada sunnah-sunnahnya, ada hal-hal yang harus kita hindarkan, ada yang dapat membatalkan pahala puasa, tidak membatalkan puasa, tapi bisa membatalkan pahala puasa kita. Man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Dia puasa, dia mulai puasa dari sejak menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi sepanjang puasa dia berkata dusta. Sepanjang berpuasa dia sebar di media sosial berita-berita hoax dan seterusnya. Berarti puasanya dari sisi tinjauan al-qadrul mujzi kita katakan puasa Anda sah,
tidak perlu diulangi. Tapi apakah puasanya sempurna, puasanya lengkap? Tidak. Karena puasa itu ada variabelnya. Makanya seperti Al-Ghazali, dan itu dinukilkan juga oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau katakan puasa itu ada tiga tingkatan. Saumul umum, saumu al-khusus, ada yang ketiga saumu khususil khusus. Luar biasa itu. Ya. Jadi jadi saumul umum itu yang puasa yang saya katakan tadi tingkatan standar, al-qadrul mujzi. Tapi harusnya kita ini naik tingkat, jangan lagi saumul umum, sudah harus saumul khusus. Jadi bukan hanya kita melakukan puasa perut, puasa syahwat, tapi puasa dari segala hal-hal yang ya dapat mengurangi nilai esensi daripada puasa. Makanya saya jelaskan tadi, agar puasa kita lebih maksimal, fahami maqasid daripada puasa itu. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi indikatornya tinggal bagaimana kita melihat puasa itu. Jadi kalau standarnya ya tadi al-qadrul mujzi. Dan ya meskipun seseorang sudah berpuasa dengan al-qadrul mujzi, itu juga sudah terbuka peluang baginya untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada dua pertanyaan tadi untuk pemateri ketiga yang ketiga. Namun tahan dulu Ustaz. Ya, kami kembali mengingatkan para hadirin, Ustaz kita tadi di materi yang pertama mengingatkan bahwa salah satu bekal menyambut Ramadan adalah persiapan ruhiyah, Ustaz. Dan ibadah yang kita lakukan tidak perlu menunggu Ramadan, tapi dari sekarang. Insyaallah sebentar lagi panitia akan mengedarkan kotak infak, Ustaz. Iya. Mari kita menyiapkan sedekah terbaik kita. Tidak perlu menunggu Ramadan. Jika tidak ada lipatan-lipatan warna biru, boleh warna merah juga, Ustaz. Iya, boleh sekali insyaallah. Kalau di sini boleh merah, Ustaz. Baik, kami persilakan kepada panitia ya untuk bisa mengedarkan kotak infak. Silahkan siapkan sedekah terbaik kita menyambut bulan suci Ramadan. Tidak perlu menunggu waktu Ramadan tiba, tapi kita persiapkan dan amalkan dari sekarang. Iya, sambil berjalan sesi tanya jawab ini. Baik, ada dua pertanyaan tadi Ustaz untuk terkait Al-Quran. Yang pertama, jawaban atas sebagian pendapat bahwa Al-Quran turun di malam 17 Ramadan. Dan yang kedua, adakah kolerasi antara kemampuan otak kita dengan ibadah kita dan intensitas kita dengan Al-Quran. Ya. Kepada Ustaz kami persilahkan. Baik. Yang pertama, nuzulul Quran ya. Yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Ibnu Jarir At-Tabari itu turunnya di malam Lailatul Qadar. Itu turun disebutkan oleh Imam As-Suyuti juga, turun dari Lauhil Mahfuz secara utuh ke langit dunia atau di dalam Baitul Izzah. Itu di malam Lailatul Qadar. Adapun turunnya di Gharu Hira dengan surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu, maka para ahli sejarah berikhtilaf. Ada yang menyebutkan pada malam 17 Ramadan. Ada yang menyebutkan pada 10 hari terakhir, 10 hari pertama. Bahkan lebih parah lagi ada yang menyebutkan pada bulan Rabi'inil Awal. Itu pendapat semuanya dikarenakan di awal-awal Islam, sebelum peradaban Islam itu mengenal peradaban-peradaban yang lain, Romawi, Persia, itu memang bangsa Arab itu seperti yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kami ini bangsa yang ummi, tidak menulis dan tidak membaca. Semua perkara-perkara besar itu hanya diikat dengan, atau semua kejadian-kejadian tentang kelahiran hanya diikat dengan satu peristiwa besar saja. Jadi belum ada di sana orang yang menulis secara tepat, secara
terpercaya bahwasanya turunnya di hari sekian, di hari Senin misalkan, di tanggal 12 atau di tanggal 17 ya. Karena seperti yang disebutkan bahwasanya Islam itu agama amal. Agama amal, bukan agama yang mencari tahu waktu-waktu kemudian tujuannya untuk mengkultuskan waktu itu. Sehingga untuk penempatan atau penentuan kapan turunnya, ya mungkin bisa dilihat apa yang dimaksud dengan turunnya ini. Apakah turunnya dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah? Itu seperti perkataan dua orang imam besar tadi, itu di malam Lailatul Qadar. Adapun turunnya yang pertama kali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gharul Hira, al ulama berselisih. Wallahu taala alam. Mungkin ada tambahan dari Ustaz? Baik. Untuk yang kedua, bagaimana pertanyaannya tadi yang kedua? Adakah korelasi Ustaz antara kemampuan otak begitu ya dengan intensitas kita dengan Al-Qur'an, kedekatan dengan kita Al-Qur'an? Subhanallah, Al-Quran ini seperti tadi bilang rif'atud darajah. Bahkan kita saksikan ada orang yang idiot sekalipun bisa menghafal Al-Quran. Bahkan yang bisu sekalipun bisa membaca Al-Quran. Padahal kalau diajak bicara tidak nyambung, tidak bisa. Tapi kalau mengaji bisa. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Itu Allah ulang-ulang ya. Walaqad yassarna. Yassarna, coba. Al-Quran telah dimudahkan semudah-mudahnya untuk kita hafal, untuk kita amalkan. Dan Al-Quran memang punya pengaruh terhadap kecerdasan akal. Jangankan Al-Quran, bahasa Arab saja. Bahasa Arab itu mencerdaskan. Coba keluar lalu lihat di situ ada perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya. Ada lauhah. Kalau bahasa Arab itu mencerdaskan, menambah muru'ah, bahkan meningkatkan derajat seorang itu di kalangan masyarakat Arab dengan kefasihan lidahnya. Apalagi ketika bangsa Arab semuanya takluk dengan bahasa Al-Quran. Sehingga ya memang ada korelasinya di sana. Tapi yang kita saksikan selama ini sudah cukup menjadi jawaban bahwa di sana ternyata ada orang yang apatis sekalipun, yang idiot sekalipun bisa menghafal Al-Quran dan bisa membaca Al-Quran, bahkan yang bisu sekalipun. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada tambahan Ustaz untuk pertanyaan secara umum dari Ustaz Ikhwan maupun Ustaz Ahmad? Cukup Ustaz? Iya, baik. Masih ada waktu untuk diskusi kita. Padahal ya, satu dari sebelah kanan yang di bagian depan, silahkan ke stage. Kemudian baik, sebelah kiri Fadil Ustaz. Ya. Silahkan disebutkan namanya, kemudian pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Silahkan dicek coba. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Indra Saputra Adam dari Gorontalo, Ustaz. Kemungkinan kami akan melakukan safar ke Gorontalo selama 3 hari, Ustaz, di bulan Ramadan. Sedangkan ketika safar itu jatuh keguguran atau kewajiban berpuasa. Pertanyaan kami, Ustaz, apakah ketika kami mampu berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan safar itu menantang syariat, atau kami tidak usah berpuasa, Ustaz? Atau mana yang lebih afdal? Itu pertanyaan yang pertama, Ustaz. Kemudian pertanyaan yang kedua untuk Ustaz Ikhwan Jalil hafizahullah, tentang ayat yang di Quran surat Al-Isra menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberkati Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa.
kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyelamatkan saja Masjid Al-Aqsa sebagaimana Baik, iya. Walaupun terputus tapi kedengaran insya Allah. Iya. Baik, Fadil Ustaz kepada penanya yang kedua. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Perkenalkan, nama saya Farid Fajrin. Saya berasal dari Makassar. Ada dua pertanyaan Ustadz, khusus kepada Ustadz Ahmad Hanafi, karena ini mungkin berkaitan dengan materi beliau. Yang pertama, insya Allah kami mohon doanya seluruh asatidz sekalian ada di sini. Kemungkinan HPL istri kami itu di bulan Ramadan. Hari perkiraan lahir anak kedua kami insya Allah. Mohon doanya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertanyaannya Ustadz, masalah akikah. Apakah Iya, mohon bantuan panitia. Cek, nyalain. Iya, sambil menunggu Ustaz Farid. Sudah? Cek. Oh, iya. Yang kami tanyakan Ustaz masalah akikah. Apakah kan pilihannya kemungkinan hari akikah 7 harinya itu jatuh di pertengahan atau akhir Ramadan Ustaz. Pertanyaannya, apakah sebaiknya kami melaksanakan akikah di waktu Ramadan, atau kami bisa mengundur waktu akikah itu ba'da Ramadan? Karena ditakutkan mungkin ketika kita melaksanakan akikah di waktu Ramadan, mungkin cukup mengambil waktu sehingga proses memaksimalkan ibadah di waktu itu, apalagi mungkin kalau kita mau adakan acara buka puasa, itu cukup mengambil waktu dan tenaga sehingga mungkin ada waktu yang terbuang untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Maka kami minta sarannya Ustadz, apakah kami bisa untuk mengundur atau sebaiknya tetap dilaksanakan di bulan Ramadan akikahnya? Yang kedua, pertanyaannya masalah hadis tentang keutamaan orang yang sholat dengan imam sampai akhir, seperti sholat sepanjang malam. Kasusnya Ustadz, seandainya mungkin karena kami mungkin atau sebagian besar dari ikhwah ingin mengejar sholat 1 juz 1 malam, kemudian mungkin kami sholat isyanya di masjid dekat rumah karena mungkin waktu tidak mencukupi untuk sampai ke masjid tempat yang 1 juz 1 malam itu. Apakah yang seperti ini masih bisa mendapatkan keutamaan sholat dengan imam, atau harus tetap sholat di mana kami sholat isya sampai sholat witir, atau bisa mungkin kalau masih ada waktu baru bisa ke masjid berikutnya untuk melanjutkan sholat? Apakah itu bisa dilakukan, atau memang tetap bisa kami sholat isya di dekat rumah, nanti sholat tarwih dan witirnya nanti di masjid yang kami inginkan, seperti itu? Saya rasa itu saja pertanyaannya. Syukran wa jazakumullah khairan. Baik, syukran jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Yang pertama Ustadz, pertanyaan untuk saudara kita yang akan kemungkinan safar di bulan Ramadan. Apakah kemudian beliau ketika memilih tetap berpuasa itu termasuk menentang syariat gitu tadi ya? Atau apa mana yang lebih afdal Ustadz? Tetap berpuasa atau memilih berbuka? Baik. Ya. Yang pertama, bahwa di antara hal yang menggugurkan kewajiban berpuasa, bukan tidak berpuasa, menggugurkan kewajiban berpuasa adalah melakukan perjalanan, safar. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka hukum asalnya orang yang melakukan safar itu boleh untuk tidak berpuasa. Tapi safar yang bagaimana? Safar itu ada dua. Ada as-safarul qasir dan ada as-safarut tawil. Safar yang perjalanan yang pendek dan perjalanan yang panjang. As-safarut tawil
Perjalanan yang panjang itu yang disebutkan oleh para ulama kita, masirata yaumin wa lailah, sekitar 4 parsah ya. Kalau ya 4 arba'atu burud atau 16 parsah. Itu yang sekitar 80 mil atau hampir 80 km. Jadi kalau perjalanan kita sejauh itu, maka dibolehkan kita untuk mengambil rukhsah. Jadi kata para ulama kita, kalau safar itu membolehkan kita mengqasar salat, maka di situ kita juga boleh mengambil rukhsah yang lain, termasuk diantaranya adalah bolehnya kita tidak berpuasa. Tetapi kapan seseorang itu disebut musafir? Ini karena ditanya sekaligus saya jelaskan. Kapan seseorang itu dikatakan musafir? Seseorang itu dikatakan musafir kalau talabbasa bis safar, dia sudah melakukan perjalanan itu. Maka umpamanya hari ini atau besok hari Senin saya mau safar, tidak boleh sejak malam dia bilang, saya tidak usah sahur karena hari ini saya mau safar dan saya tidak mau berpuasa. Tidak boleh seperti itu. Di rumah dia masih berstatus mukim, ya, belum safar. Nanti ketika dia melakukan perjalanan, dia sudah meninggalkan kampung halamannya, baru dikatakan musafir. Nah, di saat itu dia boleh melakukan rukhsah, keringanan. Nah, apakah ketika dia musafir lebih afdal baginya untuk berpuasa atau tidak berpuasa? Kalau tadi mengatakan menantang syariat, itu terlalu hebat, terlalu tinggi bahasanya. Jadi apakah mana yang lebih afdal? Dia tetap berpuasa atau tidak berpuasa? Para ulama kita berbeda pendapat tentang masalah ini. Ya, sebagian mengatakan yang lebih afdal itu tidak berpuasa. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minas shaimi as-siyamu fis safar." Bukan merupakan kebaktian, kebajikan berpuasa pada saat safar. Sebagian mengatakan tidak, seperti dalam mazhab Syafi'i dikatakan yang lebih afdal itu tetap melakukan azimah, ya, melakukan azimah tetap berpuasa karena itu perintah asal. Dan tentunya orang yang batalkan puasanya itu tetap wajib mengqada, daripada mengqada ya tetap puasa saja. Maka mereka mengatakan azimah itu lebih afdal daripada rukhsah, dari keringanan yang diberikan. Itu pendapat yang kedua. Tetapi pendapat yang pertengahan, wallahu alam, dan itu yang paling dekat kelihatannya, wallahu alam, tergantung kondisi seseorang. Ya, karena dalam sebuah hadis riwayat dikatakan, kunna nusafiru ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, faminna as-saim wa minnal muftir, falam ya'ibis saimul muftira walal muftirus saim. Jadi kami pernah berjalan musafir bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kami ada yang tetap berpuasa dan di antara kami ada yang tidak berpuasa, dan orang yang berpuasa tidak mencela orang yang tidak berpuasa, yang tidak berpuasa tidak mencela orang yang berpuasa. Jadi kira-kira itu pendapat pertengahan, tinggal melihat kondisinya. Kalau jadi ilat sebenarnya alasan dibolehkan kita melakukan keringanan di saat musafir itu karena safarnya, bukan karena adanya kesulitan. Tapi dikatakan safar itu memungkinkan terjadinya kesulitan. Jadi di saat kita berada dalam kondisi sulit, musafir dalam kondisi sulit, maka ya, kalau kondisinya seperti itu, maka tentunya lebih afdal kita tidak melaksanakan ibadah puasa. Jadi intinya melihat kondisi kita masing-masing. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, syukran penjelasannya Ustaz. Lanjut untuk pertanyaan mengenai akikah. Ya, untuk Ustadz kita tadi, kita doakan semoga proses kelahirannya lancar, insya Allah, amin. Ketika nanti akikahnya 7 hari itu setelah kelahiran masuk di waktu Ramadan, mana yang lebih baik Ustadz? Tetap akikah atau ditunda sampai ba'da Ramadan? Iya, persepsinya bagaimana sebenarnya kita melaksanakan akikah itu. Kalau kita lihat hadisnya, akikah itu kan sederhana. Apa, potong kambingnya, ya, yu'akku yaum sabi'ihi, dipotong hewan akikahnya itu di hari yang ketujuh. Yang menjadi sulit itu karena pelaksanaannya, kita menggambarkan akikah itu harus pesta, harus makan-makan. Padahal sederhana, dimasak kambing itu, dibagikan di nasi kotak, selesai, tidak merepotkan. Jadi lebih afdal kita lakukan sesuai dengan tuntunan di hari yang ketujuh. Kalau memang tidak mampu, ya baru itu yang tidak mampu menyembelih, ya, di hari ketujuh. Kalau mampu menyembelih, ya silakan lakukan. Cuma mungkin persepsi tentang akikahnya yang harus kita ubah. Dan luar biasa menggabungkan dua ibadah di bulan Ramadan itu, akikah
sekaligus memberikan buka puasa, jama'alaka bainal khairain. Masya Allah, kebaikan-kebaikan bisa kita dapatkan daripada diundur nanti setelah, tetap ya dapat keutamaan, tetapi wallahu alam kalau masih bisa digabungkan maka menggabungkan itu lebih utama. Wallahu alam. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Kemudian masih dari pertanyaan dari penanya yang sama, bagaimana kondisi dengan seseorang yang sholat isya di masjid dekat rumahnya, lalu memilih untuk salat tarawih yang masjidnya mungkin salat tarawihnya 1 juz tapi agak jauh jaraknya. Apakah dengan kondisi seperti itu di mana salat isya dan salat tarawihnya berbeda masjid, apakah masih termasuk dalam hadis yang salatnya sepanjang malam, Ustaz? Kalau lihat teks hadisnya, man shalla imamihi la yansarif hatta yansarif kutiba lahu qiyam lailah adalah bersama dengan imam salat tarawihnya, bukan imam salat isyanya. Ya, jadi itu yang dimaksud, dan itu disebutkan oleh para ulama dalam keutamaan Ramadan, karena kita salat tarawih itu, qiyam Ramadan itu nanti berjamaah, itu nanti di bulan Ramadan. Di bulan-bulan yang lain kan tidak ada qiyam tarawih bersama-sama, yang ada cuma di bulan Ramadan. Jadi wallahu alam, tetap dia dapatkan keutamaan itu. Ya. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Satu pertanyaan terakhir untuk Ustaz Ikhwan. Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, Ustaz, yang diberkahi. Ya. Tapi mengapa sampai saat ini Allah belum membebaskan Masjidil Aqsa? Seperti itu kurang lebih pertanyaannya. Iya. Subhanallah. Sebelumnya mohon izin Ustaz Ahmad mau cawe-cawe sedikit ya. Masalah akikah. Ya. Jadi dalam ahkamud dzabah itu, ahkamud zakah, ini ada kaitannya nanti juga dengan ilmu akidah. Ya. Jadi ada namanya adzabhu lillah wadzabhu li ghairillah. Ya. Menyembelih karena Allah dan menyembelih untuk selain Allah. Ya. Nah, kemudian menyembelih dalam kaitan yang dibolehkan, al-dzabh al-masyru' itu ada yang disebut dengan adzabhu al-muradu li dzatihi. Menyembelih yang berkaitan dengan yang ditujukan untuk penyembelihan itu sendiri. Iya, ada yang kemudian disebut adzabhu lil lahm, artinya menyembelih untuk dimakan-makan. Iya. Jadi semua yang sifatnya penyembelihan ritual, ya, ada yang namanya akikah, ada yang namanya udhiyah, ada yang namanya nazar, ada yang namanya penyembelihan hadyu, ya, tamattu, orang melaksanakan ibadah haji, dam, ya, tamattu, dam tamattu, itu semua masuk dalam kategori penyembelihan karena Allah. Yang dimaksudkan menyembelih adalah zat penyembelihan itu sendiri. Ya. Apa perbedaannya dengan menyembelih untuk dimakan-makan? Ya. Mau dulu kumpul-kumpul potong sapi, ya. Itu namanya menyembelih untuk dimakan-makan, ya. Nah, karena kalau kita sudah menyembelih tidak dimakan, tidak tercapai tujuan kan? Nah, sudah menyembelih katanya mau makan-makan, ya. Tiba-tiba terjadi banjir, la qadarallah. Hilang itu sembelihan. Tidak jadi makan-makan, sembelih lagi, ya. Karena tidak sah, bukan tidak sah, tidak makan, ya. Nah, pengertian menyembelih karena zatnya, ya. Kalau seandainya dia sudah sembelih, kemudian tiba-tiba sembelihannya itu karena satu dan lain hal hilang, diambil binatang, ya, tiba-tiba ada yang curi, ya, apalagi namanya, datang banjir atau apapun namanya, tiba-tiba tidak dimakan, apakah dia harus mengulang penyembelihannya karena tidak sempat makan-makan? Tidak mutlak, tidak harus, karena tujuan penyembelihan itu adalah penyembelihan itu sendiri. Inilah yang disebut inna sholati wa nusuki. Nusuk di situ berarti, ya, ibadahku, tapi ditampilkan nusuk dalam pengertian menyembelihku, sungguhnya penyembelihanku, karena menyembelih adalah satu ibadah takarrub yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ustaz Ahmad tadi, ya bayangkan, jadi kita menyembelih di sini, kalau dikasih makan-makan lagi orang, kita menyembelih akikah itu, kita beribadah. Apa ibadahnya? Menyembelih, ya. Nah, ada kaitannya nanti dengan Palestina, ya. Insyaallah kita akan menyembelih juga di sana nanti, ya. Nah, biidznillah. Ya.
menyembelih itu adalah bentuk peribadatan. Ya. Subhanallah, ya. Khatib Tunggal Datuk Ribandang qala, ya. berkata, ya, bahwa salah satu hikmah daripada penyembelihan itu, ini jarang kita dengarkan. Kita dibiasakan menyembelih, ada akikah, ada dia segala macam ibadah. Itu melatih mental seorang muslim melihat darah. Karena sejatinya setiap muslim harus siap menjadi mujahid. Iya. Qalahu Khatib Tunggal Datuk Ribandang. Iya. Nah. Iya. Nah, maka menyembelih ada kaitannya dengan perang di bulan Ramadan. Iya, jadi saya apalagi namanya merekomendasikan seperti kata Ustadz Ahmad tadi, sembelih. Kemudian ini juga ada, apakah ini termasuk, ini saya bertanya kepada Ustadz Ahmad ini, ya, apakah termasuk boleh, tidak termasuk hilah kalau ada orang yang dia mengukur kemampuan belum mampu kasih makan-makan pada hari akikahnya karena sibuk atau karena lain segala macam pertimbangan, tapi dia sudah mau mendapatkan syaraf, ya, hari ke-7, ya, mendapatkan sunnahnya menyembelih hari ke-7. Jadi hari ke-7 dia sembelih, ya, berarti sudah melaksanakan akikah hari ke-7, ya. Kemudian daging itu, ya, disimpan di freezer, ya. Nanti pada saat lapang baru kemudian dia kasih makan-makan orang sebagai niatan untuk berkhidmat lagi. Nah, begitu Ustaz. Jadi pertanyaan dari saya. Tapi ya, kemudian yang kedua ini tentang Al-Aqsa, ya, tentang Palestina secara umum. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kata-kata haulahu, kami berkati sekelilingnya, bukan berarti yang diberkati itu hanya Masjidil Aqsa, tapi sekelilingnya. Jadi makna pertama, semua tempat-tempat kota-kota sekeliling Al-Quds, sekeliling Masjidil Aqsa, yaitu kota-kota yang ada di Palestina. Dan inilah yang dalam hadis yang lain dikatakan aknafu Baitul Maqdis, ya, sekitar Baitul Maqdis, di mana At-Taifah Al-Mansurah nanti akan berperang pada akhir zaman, ya, fi Baitul Maqdis wa fi aknafi Baitul Maqdis, di sekeliling Baitul Maqdis. Dan kita berharap saudara-saudara kita yang sedang berjihad di sana sekarang termasuk kena daripada hadis Nabi SAW sebagai bagian daripada At-Taifah Al-Mansurah yang berjihad di Baitul Maqdis dan di sekeliling Baitul Maqdis. Kemudian beberapa ahli tafsir, diantaranya adalah Syekh Masyaikhina, ya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya, itu menyebutkan dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan haulahu di situ adalah jami'u biladis Syam, semua negeri-negeri Syam, ya. Dan ini didukung dengan hadis-hadis tentang keutamaan negeri Syam, ya. Negeri Syam itu kalau kita konversi sekarang ada beberapa negara. Pertama tentunya Palestina, Yordania termasuk, Urdun, kemudian Lebanon, Lubnan, kemudian masuk juga Syria, ya. Itu semua masuk dalam negeri Syam namanya. Jadi semua negeri Syam itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebagian ahli tafsir mengatakan negeri-negeri sekitar negeri Syam, ya. Kalau sekitar negeri Syam, ya, masuk juga Yaman, masuk juga Mesir, ya. Subhanallah. Masuk Irak, subhanallah. Nah, masuk, kalau dulu belum dikonversi nama Irak, ya, dipakai juga Ahlul Irak, ya. Ada beberapa kotanya, ada Baghdad, ada Basrah dan lain sebagainya. Subhanallah, ini kota-kota yang sekeliling Masjidil Aqsa. Nah, tapi pertanyaannya di sini, kalau memang diberkati, kenapa tidak merdeka? Kenapa tidak menang para mujahidin di sana? Kita jangan mempersepsikan keberkahan itu hanya dengan kemenangan kasat mata. Iya. Iya kan? Nah, walaupun kita dipandang kalah, ya, dicurangi, iya kan? Kita sejatinya mendapat berkah dengan tanda kutip kekalahan itu. Kenapa? Banyak berkahnya, ya. Berkah yang pertama, kita semakin sadar bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Ya. Mohon maaf, ada seorang ulama, ya, namanya cukup kontroversial.
Tidak apa-apa disebut Ustaz ya. Nah, namanya Sayyid Qutb rahimahullah. Dia bilang dalam tafsir ya, fi Dhilalil Quran, kenapa para nabi itu banyak sekali diperhadapkan pada kondisi di mana mereka akhirnya berkata, mata nasrullah. Kapan ini pertolongannya Allah? Ya, subhanallah. Ada kontak dari teman Palestina kemarin. Ini beliau baru saja memasukkan keluarganya pergi ikut ujian sekolah, anak istrinya di Gaza, kemudian terjadi peristiwa 7 Oktober itu. Nah, sekarang dia tidak bisa masuk, istrinya tidak bisa keluar. Ya, sudah berapa lama? Istrinya, anaknya, bapaknya, ibunya sudah berpindah-pindah puluhan kali. Ya. Dia tinggal di tempat yang paling indah di Gaza. Ya, paling bagus. Tapi kemudian sudah tidak ada lagi tempat itu. Dia sudah pindah ke Khan Yunis, dari Khan Yunis pindah lagi ke Rafah. Ya, Rafah lagi dibom, berpindah-pindah tempat. Sampai kemudian dia bilang begini sama saya tidak tahu juga ini. Ya, mungkin ini ya namanya manusia ya. Dia bilang, apakah itu teman-teman mukawamah itu? Ya, pertimbangkan kondisi ini sampai begini kodong. Ya. Ini orang Palestina yang bilang. Tidak mungkin saya lebih tahu dan lebih bisa merasakan ya. Mau menasehati tidak bisa. Saya cuma pokoknya mendengar saja. Saya bilang, betul. Pokoknya dia telepon untuk bicara sampai setengah jam. Ya. Saya bilang begini, nanti kita ketemu. Ya, insya Allah. Ya. Dia cuma butuh mau didengar. Subhanallah, dalam kondisi yang begini. Inilah mungkin yang digambarkan dalam Al-Quran, mata nasrullah. Ya. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah ya, bahwa yang namanya kemenangan itu qarib. Ya. Apa namanya dalam ilmu bahasa Arab itu saat kata ala ya. Litaukid. Kenapa muncul kata-kata litaukid? Filosofinya secara bahasa itu orang kadangkala luput ya, lalai terhadap sesuatu, langsung diingatkan. Makanya inna ya. Makanya ada yang protes kita memulai perkataan innal hamdalillah ya. Karena dia bilang kata-kata litaukid itu menunjukkan sesuatu yang harus dipertegas. Nah, tidak ada yang mau dipertegas ini. Ya, kita semua memuji Allah. Nah, padahal hadisnya begitu. Katakan, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah, betul-betul ketahui bahwa kemenangan itu dekat. Kenapa? Karena jiwa manusia ini memang biasa tergoda. Ya, pejuang-pejuang pun, para nabi pun, ya, para pengusung kebenaran. Allah sampaikan dulu pada titik paling nadir, di mana di situ tidak ada lagi harapan pada manusia, tidak ada lagi harapan pada PBB, tidak ada lagi harapan kepada penguasa Arab, tidak ada harapan lagi kepada semua manusia. Pada titik yang paling nadir itu harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah mau kita berharap hanya kepada Allah. Ya. Allah mau bahwa kita nanti kalau menang itu tidak menyandarkan kemenangan hanya pada diri kita. Itulah berkah yang paling utama. Kalau rasa itu, keyakinan itu ya ada pada diri kita, dan itu ada pada saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Anak-anaknya ya, mereka berkata ya, bom saja kami semua ya, tapi kami tidak akan keluar daripada negeri yang Allah amanahkan kepada kami untuk menjaganya. Ya. Bahkan diabadikan dalam ya lantunan-lantunan yang menyebar ke seluruh dunia. Kau boleh bom sekolah kami, kau boleh bom masjid kami, kau boleh bombardir semua, ya, tapi kami akan bertahan. Ya. Sekarang Gaza, ya, darurat kelaparan. Orang sudah mulai di bagian selatan itu, bagian utara, Syamal Gaza. Ini laporan langsung dari saudara-saudara kita yang ada di sana, ya, bilang kami sudah mulai melihat kalau ada kucing lewat, karena tidak ada lagi dimakan, darurat. Sebagian sudah masak rumput. Ya, tetapi kondisi ini, apakah kita katakan sebagai tidak diberkahi? Keberkahan itu tidak hanya diukur dengan kemenangan-kemenangan material, ya, tapi keberkahan itu adalah berarti Anda berada di atas jalan kebenaran. Keberkahan itu berarti Anda bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pilihan Allah untuk memilih manusia menjadi syahid itu adalah keberkahan yang luar biasa. Liyattakhidha minkum syuhada, agar Allah mengambil ya sebagian di antara kalian menjadi syuhada. Nah, itulah yang dimaksud berkah. Jadi jangan kita mempersepsikan paradigma berpikir kita bahwa keberkahan itu hanya secara materialistik. Itu namanya pandangan materialisme. Ya. Tapi kita memiliki pandangan spiritual, pandangan ruhiyah yang paling nyata,
Dan ingatlah bahwa ad-dunya dual. Iya. Kehidupan dunia itu berganti, bersilih berganti. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ya. Demikianlah hari-hari itu kami pergilirkan kepada manusia. Hari ini kita harus bersedih, ya. Tapi kesedihan kita tidak boleh sampai kepada ratapan putus asa, apalagi berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan kita, kepiluan kita harus bermuara kepada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Ya. Orang semua sudah berkumpul, kemudian ingin menyerang kalian, takutlah kepada mereka. Tapi satu kata dalam Al-Qur'an yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan, dan perkataan ini diucapkan oleh para nabi-nabi terdahulu ketika mereka berada dalam keadaan yang paling sulit, ya. Perkataan itu diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dia ingin dibakar oleh Namrud. Perkataan itu diucapkan oleh Nabi Yunus ketika dia ditelan oleh ikan paus di lautan lepas, ya. Dan perkataan itu diucapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah pelindung kami dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Ketika keyakinan itu tertanam pada diri kita, itulah berkah yang tiada tara. Wallahu alam bissawab. Baik, syukran jazakumullahu khairan kepada seluruh pemateri kita pada sesi pertama ini. Masih banyak yang angkat tangan tadi, cuman waktu zuhur juga sudah masuk, waktu membatasi kita. Kami menyampaikan kepada seluruh peserta untuk bisa kembali lagi ba'da zuhur sebentar untuk melanjutkan sesi yang kedua. Kita mengambil satu kesimpulan dari materi yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Hanafi tadi, bahwa untuk mendapatkan ampunan Allah di bulan suci Ramadan sangat mudah dan sangat simpel. Ada 3 challenge dari Allah Subhanahu wa taala. Challenge yang pertama berpuasa, sudah kita bahas tadi. Untuk 2 challenge yang berikutnya, salat tarawih dan menghidupkan malam pada malam Lailatul Qadar, insyaallah kita akan bahas di sesi yang kedua. Maka sangat merugi bila kita tidak mengikutinya sampai akhir dan sampai tuntas. Kami akhiri sesi yang pertama ini, ya. Kami kembalikan dulu kepada panitia, ada sosialisasi terkait bagaimana memaksimalkan dan mengoptimalkan kedekatan kita dengan Al-Quran nanti pada bulan Ramadan dan setelahnya. Ya, kami persilahkan, ya, kepada panitia. Oh yes. Syukran.